Sebelum Ibu mulai pelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa dipimpin oleh Mbak Faki. Berdoa dimulai. Bismillahirrohmanirrohim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas syiratal mustaqim. Syiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Berdoa selesai. Dan selanjutnya Ibu akan mengecek kehadiran kalian semua ya dengan menyanyikan lagu. Coba tirukan ya. Bu guru punya dua bola, namanya bola mata. Bisa ku tutup, bisa ku buka. Kalau ku tutup gelap gulita, kalau ku buka ku lihat semua yang cantik-cantik dan ganteng-ganteng. Ada Mbak Faki kayaknya mana? Ada Mas Gibran kayaknya mana? Ada semua kayaknya mana? Nah, sudah masuk semua ya, tidak ada yang sakit. Selanjutnya Ibu akan menjelaskan tujuan pembelajaran yang akan kita pelajari pada hari ini. Dengarkan ya. Yang pertama, setelah melakukan wawancara kepada orang tua, kalian harus bisa mengidentifikasi dan menuliskan istilah-istilah pada pertumbuhan dan perkembangan dirinya atau kalian sendiri. Yang kedua, setelah mengamati, kalian dapat menjelaskan dan dapat mempraktekkan prosedur kombinasi gerakan merangkak dan berlari melalui permainan sederhana. Yang ketiga, setelah mengamati gambar, kalian dapat menjelaskan apa sih manfaat dari keberagaman di sekolah itu. Nah, sudah Ibu jelaskan ya apa itu tujuan pembelajaran pada hari ini. Nah, selanjutnya Ibu akan menanyakan yang harus kalian jawab. Nanti kalau kalian bisa menjawabnya, coba angkat tangan ya. Yang pertama, lambang negara Indonesia adalah, siapa yang bisa? Mbak Faki bisa? Nah, coba jawab, apa sih lambang negara kita? Nah, benar, lambang negara kita adalah Garuda Pancasila. Yang kedua, nanti kalau bisa kalian langsung angkat tangan dulu ya. Angkat tangan pakai tangan kanan. Apa yang kamu ketahui tentang ciri-ciri kebutuhan? Apa saja sih ciri-ciri kebutuhan manusia itu? Siapa yang mau jawab? Oh, Mas Tono, boleh. Apa sih jawabannya? Ya, bisa. Jadi, ciri-ciri kebutuhan manusia adalah manusia itu tidak bisa hidup atau bisa disebut dengan makhluk sosial. Manusia juga butuh makan, butuh tempat tinggal, dan butuh pakaian untuk bisa hidup. Nah, benar Mas Tauna, terima kasih. Selanjutnya, apa yang kamu ketahui tentang gerak lokomotor? Apa sih gerak lokomotor itu? Dan apa saja gerak lokomotor itu? Siapa yang bisa jawab? Selanjutnya, siapa yang tahu apa itu bunyi Pancasila? Dan berapa Pancasila itu? Siapa yang bisa maju ya? Angkat tangan dulu. Oh ya, siapa? Mbak Faki. Iya. Tapi nggak mau maju. Ya udah wes di situ aja, nggak apa-apa. Berdiri ya. Berdiri. Coba jawab, berapa Pancasila? Oh ya, benar, ada 5. Apa saja? 1. Nah, terus kedua dan ketiga? Ya benar. Yang keempat apa?
Oh ya, benar. Yang kelima. Nah, benar. Sekarang coba ulangi lagi bagaimana bunyi Pancasila itu dan diikuti dengan temannya. Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Terima kasih teman-teman, dan juga terima kasih Mbak Faki sudah mau angkat tangan untuk menjawab apa sih bunyi dari Pancasila itu dan ada berapa Pancasila itu, dan berani maju. Terima kasih Mbak Faki. Selanjutnya, siapa yang mau maju untuk memasangkan arti dari lambang Garuda Pancasila? Siapa? Angkat tangan. Oh, Mas Tono, ya silakan maju. Coba ya, kerjakan. Nah, benar sekali. Terima kasih Mas Tono. Silakan duduk kembali. Ibu akan menjelaskan yang dikerjakan oleh Mas Tono tadi di depan. Nah, ini adalah lambang dari Garuda Pancasila. Ada pohon beringin, ada padikan dan kapas, ada bintang, ada rantai emas, dan juga ada banteng, kepala banteng. Sekarang yang lambang bintang adalah sila keberapa? Nah, benar, sila ke-1. Yang kedua, gambar apa? Sila kedua melambangkan gambar apa? Nah, benar, gambar rantai emas. Yang ketiga, lambang apa, teman-teman? Nah, benar, lambang pohon beringin. Yang atas ini ya. Selanjutnya, yang sila keempat melambangkan gambar apa? Keempat adalah melambangkan gambar kepala banteng. Yang terakhir adalah sila kelima. Sila kelima melambangkan padi dan kapas. Selanjutnya, apa sih arti dari ketuhanan yang Maha Esa itu? Siapa yang bisa jawab? Mbak Via? Ya, apa sih arti dari ketuhanan yang Maha Esa itu? Nah, benar. Artinya melambangkan ketuhanan yang Maha Esa dengan maksud bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang religius, yaitu bangsa yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa, sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Dengan adanya beraneka ragam agama di Indonesia. Yang sila kedua, siapa yang bisa jawab? Oh, Mas Jono bisa? Silakan, apa sih artinya? Nah, benar. Artinya adalah sikap cinta tanah air, yang berarti menempatkan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi. Keberagaman bangsa Indonesia dijadikan sebagai pendorong menuju arah bersatu sesuai dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika, yang artinya berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Yang sila ketiga,
Artinya apa? Persatuan Indonesia. Siapa yang bisa jawab? Oh, Mbak Faki lagi. Apa Mbak Faki jawabannya? Nah, benar. Ibu ulangi lagi ya. Kesadaran bahwa manusia memiliki harkat, martabat, dan derajat yang sama sebagai makhluk ciptaan Tuhan, sehingga dalam kehidupan bermasyarakat diperlukan sikap saling menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dan membela kebenaran. Yang sila keempat, apa artinya? Siapa yang bisa jawab? Siapa? Oh, tidak ada. Langsung saja ya Ibu jawab. Apa sih artinya rakyat memegang kekuasaan tertinggi dalam sistem pemerintahan di Indonesia? Rakyat melaksanakan kekuasaannya tersebut melalui badan induk, badan tertentu atau wakil-wakil yang dipilih melalui pemilu. Pengambilan keputusan harus dilakukan secara bermusyawarah untuk mencapai mufakat. Dan kita juga tidak boleh langsung semena-mena. Ini kesepakatannya gitu, tidak boleh, harus melalui mufakat atau musyawarah. Yang sila kelima, siapa yang bisa jawab? Siapa? Oh, Mas Tono. Ya. Apa Mas Tono artinya? Apa artinya? Nah, benar sekali. Ibu ulangi lagi ya, biar teman-temannya bisa mendengarkan, bisa lebih jelas juga. Artinya adalah bangsa Indonesia harus menyadari bahwa setiap warga memiliki hak dan kewajiban yang sama untuk menciptakan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Coba siapa yang bisa ulangi lagi bunyi dari Pancasila itu? Siapa? Oh ya, Mbak Fia, silakan. Apa sih bunyinya tadi? Benar. Lagi. Nah, ya, terima kasih Mbak Fia. Silakan duduk kembali. Selanjutnya, tentang tugas kemarin yang Ibu berikan kepada kalian. Tugas apa, Bu? Nah, tugas apa ya? Tugas apa kalian kemarin? Tugas tentang wawancara kepada orang tua tentang pertumbuhan kalian. Siapa yang di sini sudah bertanya kepada orang tuanya? Siapa? Angkat tangan. Jangan malu-malu. Siapa? Oh, Mas Anggi. Ya, silakan berdiri ya Mas Anggi ya. Coba jelaskan tentang wawancara yang kemarin Mas Anggi tanyakan kepada orang tua tentang pertumbuhan Mas Anggi. Ya. Terima kasih Mas Anggi, silakan duduk kembali. Selanjutnya siapa? Oh, Mbak Dini. Ya, silakan Mbak Dini berdiri. Coba jelaskan ya hasil wawancaranya kepada orang tua kemarin. Nah, terima kasih Mbak Dini. Silakan duduk kembali. Jadi, dari jawaban dari Mas Anggi dan Mbak Dini bisa kita simpulkan bahwa pertumbuhan setiap manusia itu sama ya, dari kalian bayi, setelah itu kalian remaja, setelah remaja
kalian tumbuh dewasa. Bisa kalian mengerti? Ya, terima kasih. Selanjutnya, ibu mau salah satu dari kalian untuk menunjukkan kepada temannya apa saja sih gerakan lokomotor itu. Coba maju ke depan. Siapa yang mau? Mas Jono mau? Mas Jono mau? Ya, silakan Mas Jono, silakan maju. Ya, terima kasih Mas Jono. Silakan duduk kembali. Dan kita juga telah membunyikan isi dari Pancasila, dari sila ke-1 sampai sila ke-5, dan juga kita belajar tentang apa saja sih lambang dari Pancasila itu. Setelah itu kita mempelajari gerak dasar lokomotor dan juga dari kebutuhan kalian ya, dan hasil wawancara yang telah kalian tanya kepada orang tua kemarin. Ada yang bertanya atau ada yang belum jelas tentang pelajaran hari ini? Oh, tidak ada. Ya, semoga kalian paham ya tentang pelajaran pada hari ini. Sebelum pelajaran Ibu akhiri, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dipimpin oleh Mas Alif ya. Berdoa dimulai. Bismillah. Terima kasih Mas Alif. Ibu akhiri dengan ucapkan salam ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman.